Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustina dan saya merupakan salah satu siswa kelas 11 MIPA 1 MAN 2 Pangandaran. Saya merupakan calon duta hukum dan HAM tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi HAM, serta penerapan hukum dan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dari pengertian tersebut, memuat makna yang terkandung dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kata peraturan merujuk kepada hukum tertulis, yakni peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah, serta kata adat yang merujuk kepada hukum tidak tertulis, yakni berupa adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, keduanya wajib untuk kita taati sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mengapa kita harus menaati hukum? Karena hukum memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, dapat mengatur perilaku manusia. Dengan adanya hukum, perilaku manusia akan lebih teratur sehingga tidak akan berlaku sewenang-wenang. Dan yang kedua, dapat mengatur perilaku mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui batasan atas tindakannya sendiri, sehingga akan tercipta kesejahteraan pada lingkungan. Dan tidak akan terjadi pelanggaran hukum seperti kriminalitas, narkoba, bullying, dan yang lainnya. Setelah mengenal hukum, tentu erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Lalu, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Hak asasi manusia bersifat kodrati, universal, dan langgeng. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak hidup, hak tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum, dan tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Setelah kita mengetahui dan memahami mengenai hukum dan HAM, tentu kita tidak boleh hanya sebatas mengenal saja, tetapi kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan hukum dan HAM dalam kehidupan sehari-hari adalah hak tanpa adanya diskriminasi, hak tanpa adanya perbudakan, serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Dengan menerapkan hukum dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan terjalin hubungan dan interaksi yang sehat tanpa adanya pelanggaran hukum yang dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan beberapa pihak. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.